Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldi Nugroho Saputra, mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 1221 0565, kelas 12 2C 09, Prodi Sistem Informasi. Baik, di pertemuan yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang selection control structures. Struktur kontrol seleksi diperkenalkan pada bab 2 sebagai konstruksi kedua dalam teorema struktur. Struktur ini mewakili kemampuan pengambilan keputusan dari komputer. Artinya, Anda dapat menggunakan struktur kontrol pemilihan dalam pseudocode untuk mengilustrasikan pilihan antara dua atau lebih tindakan tergantung pada apakah suatu kondisi benar atau salah. Kondisi ini dalam pernyataan if didasarkan pada perbandingan dua item dan biasanya dinyatakan dengan salah satu operator relasional. Ada contoh kurung tanda kurung kecil less than, lebih besar greater than, sama dengan equal to, lebih kecil sama dengan, less than or equal to, lebih besar sama dengan, greater than or equal to, kecil dan lebih besar not equal to. Ada beberapa variasi struktur seleksi sebagai berikut. Yang pertama ada simple selection. Seleksi sederhana terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif tergantung pada hasil dari suatu kondisi yang benar atau salah. Struktur dipresentasikan dalam pseudocode menggunakan kata kunci if, then, else, dan if. Sebagai contoh, if account underscore balance lebih kecil string 300, then service underscore charge sama dengan string 5.00, else service underscore charge sama dengan string 2.00. Hanya satu dari jalur then atau else yang akan diikuti tergantung pada hasil kondisi dalam klausa if. Yang kedua ada simple selection with null false branch atau null else statement. Struktur else null itu adalah variasi dari struktur if sederhana. Ini digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Jika kondisinya salah, maka tidak ada pemeriksaan yang terjadi dalam pernyataan if dan dilewati. Sebagai contoh, if student underscore attendance sama dengan part underscore time, then add 1 to part underscore time underscore count, and if. Dalam hal ini kolom part underscore time underscore count akan diubah hanya jika student underscore attendance adalah part time. Lalu kemudian ada combined selection atau combined if statement. Pernyataan if gabungan adalah pernyataan yang berisi beberapa kondisi masing-masing terhubung dengan operator logika and atau or. Jika konektor and digunakan untuk menggabungkan kondisi, maka kedua kondisi harus benar agar kondisi gabungan menjadi benar. Sebagai contoh, if student underscore attendance sama dengan part time and student underscore gender sama dengan female, then add 1 to female underscore part underscore time underscore account. Kemudian and if. Dalam hal ini setiap catatan siswa akan menjalani 2 tes. Hanya siswa perempuan dan yang kehadirannya terdaftar sebagai paruh waktu yang akan dipilih. Dan variabel female underscore part time underscore account akan bertambah.
Jika salah satu kondisi ditemukan salah, penghitung akan tetap tidak berubah. Jika konektor OR digunakan untuk menggabungkan dua kondisi apapun, maka hanya satu kondisi yang harus benar agar kondisi gabungan dianggap benar. Kemudian artinya perhitungan akan bertambah. 1. Jika siswa paruh waktu tanpa memandang jenis kelamin, atau 2. Jika siswa perempuan terlepas dari pola kehadiran. Hanya siswa yang bukan perempuan dan bukan paruh waktu yang akan diabaikan. Jadi female underscore part underscore time underscore count akan berisi jumlah total siswa paruh waktu perempuan. Siswa paruh waktu laki-laki dan siswa penuh waktu perempuan akibatnya female underscore part underscore time underscore count bukan lagi nama yang berarti untuk variabel ini. Kemudian ada yang keempat, ada nested selection. Nested if statement. Pemilihan bersarang ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if. Pernyataan if bersarang dapat diklasifikasikan sebagai linear atau non-linear. Linear nested if statement. Bentuk if bersarang ini disebut linear karena setiap else segera mengikuti kondisi if yang sesuai dengannya. Perbandingan dilakukan sampai kondisi benar ditemukan, dan tindakan yang ditentukan dijalankan sampai pernyataan else berikut tercapai. Pernyataan if bersarang linear harus diidentasi agar mudah dibaca dengan setiap if, else, dan and if yang sesuai disejajarkan. Sebagai contoh, if record underscore kode sama dengan tanda petik a then increment counter underscore a. Hasilnya else if record underscore code sama dengan tanda petik b then increment counter underscore b. Else if record underscore kode sama dengan tanda petik c then increment counter underscore c sama dengan else increment error counter. Misalnya and if. Perhatikan bahwa ada jumlah pernyataan if, else, dan if yang sama. Bahwa setiap pernyataan else dan if diposisikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pernyataan if yang cocok. Dan lakukan yang benar membuatnya mudah dibaca dan dipahami. Kemudian ada non-linear nested if statement. Disebut non-linear karena pernyataan else dapat dipisahkan dari pernyataan if yang dipasangkan. Indentasi sekali lagi penting ketika mengekspresikan bentuk seleksi dalam pseudocode. Setiap pernyataan else dan and if harus disejajarkan dengan kondisi if yang sesuai dengannya. Kemudian ada algoritma using selection. Mari kita lihat beberapa contoh pemrograman yang menggunakan struktur kontrol seleksi. Dalam setiap contoh, masalah akan didefinisikan algoritma, solusi, dan dikembangkan dengan algoritma akan diuji secara manual untuk membantu mendefinisikan masalah. Kata kerja pemasaran dalam setiap contoh telah digarisbawahi. Contoh rancangan algoritma yang akan meminta operator 3 karakter menerima karakter tersebut sebagai input, mengurutkannya ke dalam urutan menaik dan menampilkan ke layar. Ada contoh input car underscore 1 processing from 4 karakter, output 0. Car underscore 2 accept 3 karakter, output car underscore 2. Kemudian short 3 karakter. Kemudian ada input card underscore 3 processing output karakter, output 3 karakter, processing output 3 karakter, hasilnya output car underscore 3.
Ini ada penyetraan ini. Kemudian ada dash checking, dua set karakter yang valid akan digunakan untuk memeriksa algoritma. Karakter K, B, dan G sebagai himpunan pertama dan Y, S dan A sebagai himpunan kedua. Lalu kemudian the cache struktur cache control dalam pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linear. Ini digunakan dalam pseudocode karena dua alasan: dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi dan membuat pseudocode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. If bersarang sering terlihat rumit dalam pseudocode dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Mari kita lihat contoh yang digunakan sebelum dalam bab ini. If record underscore kode sama dengan tanda petik A, then increment counter underscore A. Else if record underscore kode sama dengan tanda petik B, then kemudian increment counter underscore B. Lalu else if record underscore kode sama dengan C, then increment counter underscore C. Kemudian hanya else increment error underscore counter, hanya and if. Struktur if bersarang linear ini dapat diganti dengan struktur cache control. Kasus sebenarnya bukan struktur kontrol tambahan, ini menyederhanakan struktur kontrol dengan dasar dan memperluasnya dari pilihan antara dua nilai ke pilihan dari beberapa nilai. Dalam satu struktur kasus, beberapa jalur logika alternatif dapat dipresentasikan dalam pseudocode. Kemudian kata kunci cache of n dan n cache berfungsi untuk mengidentifikasi struktur dengan beberapa nilai yang diidentifikasi sebagai berikut: cache of single variable value underscore 1, statement block underscore 1, value underscore 2, statement block underscore 2. Kemudian value underscore n, statement block underscore n, value underscore other, statement block underscore other, and cache. Kita sekarang dapat menulis ulang pernyataan if bersarang linear di atas dengan pernyataan berkasus sebagai berikut: cache of record code A, increment counter underscore A, B, increment counter underscore B, yang C, increment counter underscore C, other increment error underscore counter, and cache. Dalam kedua bentuk pseudocode, logika pemrosesannya persis sama, namun solusi kasus jauh lebih mudah dibaca. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.